Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahu alazim. Marilah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita tetap mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita, baik itu nikmat berupa nikmat kesehatan. Pada sore hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nikmat iman. Allah masih melimpahkan kenikmatan berupa keimanan kepada kita. Itu juga merupakan nikmat yang sangat tinggi dan tidak bisa kita hargai dengan apapun. Begitulah tingginya nikmat Islam, yang nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana bukti nikmat keimanan ini adalah kita masih melaksanakan ibadah kepada Allah dengan niat ikhlas karenanya. Mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Asatidz dan ummahat yang kita muliakan, santri santriat yang bisa banggakan. Pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita yang sebelumnya, yakni berkaitan dengan waktu yang diharapkan sholat. Kemarin Ustaz menjanjikan tentang sholat sunnah mutlak. Kemarin Ustaz menjanjikan tentang apa itu sholat sunnah mutlak. Ada yang tahu? Siapa di antara santri yang mengetahui apa itu maksud sholat sunnah mutlak? Ada yang bisa? Belum ya? Belum tahu? Ada yang tahu ya? Kemudian para santri ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan salat sunnah mutlak? Belum ya? Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan
tentang salat sunnah mutlak yang berkaitan dengan waktu-waktu yang dilarang sholat. Anak-anak saya di pesantren yang saya banggakan, sebelum kita lanjut ya, tentu kita menjelaskan tentang macam-macam salat sunnah. Macam salat sunnah. Berapa macam salat pembagian salat sunnah ini? 2 ya. Di macam-macam salat sunnah itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama adalah salat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua, salat sunnah muqayyad. Kemarin kita disebutkan juga kan. Jadi yang pertama salat sunnah apa? Salat sunnah salat sunnah mutlak. Yang kedua salat sunnah muqayyad. Apa itu yang dimaksud dengan salat sunnah muqayyad? Kalian tahu? Muqayyad. Anak MA ada tahu apa itu muqayyad? Karena itu sering disebut apa? Muqayyad itu apa artinya? Yang bisa dijadikan terkait. Ya, bisa terkait, bisa jadi penyebab. Itu muqayyad ya. Jadi salat sunnah muqayyad itu adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu, seperti apa? Seperti tahiyatul masjid. Itu muqayyad ya. Kemudian apa lagi? 2 rakaat sesudah wudu. Kemudian apa lagi? Salat sunnah rawatib dan seterusnya. Itu muqayyad namanya. Yang pertama salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, itu terkait kenapa kita perlu dianjurkan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid? Terkait atau tersebab kita masuk ke dalam masjid. Kalau kita di luar tidak perlu kita dianjurkan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Saya kita di lapangan. Adakah anjuran melaksanakan tahiyatul masjid di lapangan? Apakah ada? Tidak ada. Tidak. Jadi melaksanakan salat tahiyatul masjid tersebab terkait dengan kita masuk ke dalam masjid. Ya, baik untuk keperluan sesuatu atau misalnya ada keperluan ke dalam masuk ke masjid atau mungkin keperluan untuk ibadah wajib. Itu. Kemudian atau 2 rakaat sudah wudu kita dianjurkan salat sunnah ya. Ya, salat sunnah 2 rakaat sudah wudu kita harus wudu dianjurkan salat sunnah 2 rakaat. Itu yang muqayyad namanya. Atau mungkin sunnah rawatib. Ya, rawatib. Ya, rawatib itu apa? Ya, yang dianjurkan sejak apa? Ya, silakan ya berdiri kan berdiri kan? Ya, salat sunnah qabliyah, ba'diyah. Ya, itu mengikuti sholat rawatib kita mengikuti yang wajib. Itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Salat sunnah
Yang tadi salat sunnah muayyad. Yang kedua salat sunnah mutlak. Apa itu yang dimaksud dengan salat sunnah mutlak? Salat sunnah mutlak. Siapa yang bisa menjawab? Kata bisa? Saya tidak bisa? Tidak ya. Dia salat sunnah mutlak itu adalah semua salat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, tanpa terikat sebab tertentu, maupun tanpa jumlah rakaat tertentu. Itu ya. Sehingga boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam jumlah rakaat berapa pun. Jadi dia boleh dilakukan waktu kapanpun, dimanapun, berapapun rakaatnya tidak ditentukan, selama tidak dilakukan pada waktu atau tempat terlarang sholat. Nah, itu aja larangannya. Ya. Kalau sholat sunat mutlak itu kalau dilakukan dengan waktu yang tidak terlarang sholat, itu dibolehkan. Boleh kita lakukan di waktu apa? Ya, di waktu kapanpun. Enak itu. Bolehkah siang hari? Atau bolehkah malam hari? Salat sunnah mutlak? Boleh. Ya. Itu aturannya. Kemudian kita masuk kepada hukum salat sunnah mutlak. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Salat sunnah mutlak itu apa hukumnya? Tidak tahu? Hah? Iya sunnah lah. Yang namanya salat sunnah tentu sunnah hukumnya. Kalau bahasa kitanya dianjurkan. Salat sunnah mutlak itu dianjurkan untuk banyak dilakukan setiap waktu, siang maupun malam. Selama waktu larangan untuk salat atau waktu terlarang salat tersebut tidak ada pada waktu itu. Kemarin kita telah menjelaskan waktu terlarang salat. Di mana saja atau kapan saja waktu terlarang salat? Yang pertama apa? Setelah subuh sampai matahari terbit. Kedua, ketika matahari sudah menguning setelah asar hingga matahari terbenam, ya. Dan seterusnya ya. Ada berapa tempatnya tadi? Ya. Jadi kita dibolehkan ya untuk melaksanakan salat sunnah mutlak. Sehingga Allah sampaikan dalam ayatnya dalam surat Sajadah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya adalah punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur karena beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut
mereka. Quran surat Sajadah ayat 16. Ini jadi punggung mereka jauh di tempat itu, maksudnya mereka banyak ibadah dibandingkan dengan tidur. Ya, banyak ibadah dengan tidur. Ya. Kemudian mereka itu penuh dengan rasa takut kepada Allah dan rasa harap. Kenapa muncul rasa takut? Ya, takut Allah tidak menerima ibadahnya. Takut Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Penuh harap artinya dia berharap kepada Allah diberi pahala, berharap kepada Allah diberi tempat yang terbaik, yaitu surga. Ini ya penjelasannya. Anda santri-santrian yang saya cintai, ada penjelasan ya, tentang bagaimana keutamaan sholat sunnah mutlak. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, apa katanya? Aku pernah tidur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku layani beliau dengan menyiapkan air wudhu beliau, ya, dan kebutuhan beliau. Setelah usai beliau bersabda, mintalah sesuatu. Ini kata Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab tadi, mintalah sesuatu, kata Rasulullah. Kemudian Rabi'ah itu menjawab, atau aku menjawab, aku ingin bisa bersama Anda di surga. Beliau Rasulullah SAW bersabda, yang selain itu, artinya permintaan selain itulah, kata Rasulullah. Hanya itu kataku, ya kata Rabi'ah tadi. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna ala nafsika bikasratis sujud. Apa artinya? Jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Ini ceritanya. Jadi ketika Rabi'ah bin Ka'ab tadi, dia membantu Rasulullah menyiapkan air wudhunya, ya, dan dia juga Rasulullah minta karena dia sudah berbuat baik. Rasulullah tidak mau ketika orang berbuat baik tanpa dibalas dengan kebaikan. Rasulullah tidak mau demikian. Tapi Rasulullah ketika orang berbuat baik kepadanya, dia ingin membalas perbuatan baik orang. Jadi ketika Rabi'ah bin Ka'ab tadi menyiapkan air wudhu Rasulullah, kalau dulu kan kalau di Makkah dulu kan air itu nggak seperti kita kan mengalir air, terbanyak air. Kalau di sana kan dikumpulkan gitu, dari sumur. Nah, kemudian tentu ada tempatnya ya. Nah, dengan tempat ember atau misalnya kan kita itu, nah bahwa siapa itu Rasulullah, diurut Rasulullah. Ya Rasulullah tidak mau kebaikan orang itu tanpa dibalas Rasulullah, sehingga Rasulullah katakan ketika itu, ya, mintalah sesuatu ke Rasulullah. Dimintalah, kalau bahasa kitanya, kita rasanya apa yang diinginkan. Jadi ketika itu dia jawab, ya saya ingin bersama Anda di surga. Di Rabi'ah bin Ka'ab tadi ingin bersama Rasulullah SAW surga. Tentu kalau begitu kata Rasulullah
Kata Rasulullah SAW kemudian dengan sabdanya, jika demikian, ya, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu. Dengan apa dibantu? Yaitu memperbanyak sujud. Apa maksud memperbanyak sujud? Artinya adalah memperbanyak ibadah sholat sunat. Jadi perbanyaklah ibadah sholat sunat, berarti itu adalah memperbanyak sujud. Artinya adalah ketika kita memperbanyak sujud, maka berarti kita akan berusaha untuk dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orangnya yang sangat rajin ibadah. Rasulullah itu hidupnya untuk ibadah, ya, gunakan. Bahkan sampai lecet, ya, lututnya itu ibadah. Tapi dia tak ibadah. Tinggal ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah itu kan sudah maksum. Untuk apa lagi ibadah sampai sudah lecet lutut, sudah sampai larut amat? Tentu Rasulullah menyampaikan sebagai manusia, dia kan tentu punya hak pula untuk beribadah. Artinya Rasulullah itu ingin agar dia itu lebih dekat dengan Allah. Itu tentang keutamaan sholat sunnah mutlak. Jadi kalau kita rajin melaksanakan sholat sunnah mutlak itu, tentu kita nantinya dekat dengan Rasul, ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Maka tentu kita rajin-rajin memperbanyak sholat sunnah, termasuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini. Kemudian juga dalam hal lain dari Ma'dan bin Abi Tal'ah al-Yamar yang mengatakan, saya pernah bertemu dengan Sauban, yaitu budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Aku pun bertanya kepadanya, tolong ceritakan kepadaku amalan apa yang bisa menjadikan sebab Allah memasukkan aku ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain juga, sampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sauban pun terdiam. Ditanya, ya, di Sauban pernah ditanya oleh budak, ya, apa yang bisa menyebabkan saya masuk surga? Nah, bisa Sauban menjawab, ya, ketika ditanya oleh budak. Tapi dia ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang hadis tadi, alaika bikasratis sujud fa innaka la tasjudu sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anta biha fatina. Artinya adalah, perbuatlah bersujud karena tidaklah kamu bersujud sekali kecuali Allah akan mengangkat satu derajat untukmu dan menghapuskan satu kesalahan. Inilah utama dari sujud. Inilah utama sujud kita. Ketika kita rajin bersujud kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita. Itu yang pertama, ya. Rajin sujud, rajin sholat sunnah muqayyad, rajin sholat sunnah mutlak, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian
yang utama juga adalah Allah juga akan menghapuskan daripada dirimu kesalahan. Dua dapat kita ketika melaksanakan sholat sunnah. Pertama adalah akan diangkat derajat kita oleh Allah. Yang kedua akan dihapuskan segala kesalahan kita. Ini dua hal inilah yang kita dapat, sehingga Rasulullah sampaikan yang tadi, fadlus salati wa salatil maktubati salati fi jawfil air. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat sunat yang dikerjakan di malam hari. Nah, ini juga mendukung ibadah kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diangkat derajat kita dan dihapuskan segala kesalahan kita. Demikian saja, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan penghapusan kesalahan atau penghapusan dosa dengan memperbanyak ibadah, yaitu salat sunnah. Mungkin saya dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ketika itu yang disampaikan adalah benar, berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang disampaikan adalah tersalah atau kurang tepat, berarti itu adalah dari Ustaz sendiri. Demikian, mudah-mudahan Allah tetap memberkati kita. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.